Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan menjadi mulia. Begitupun ketika kita tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan, maka kita akan terhinakan dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka wajibkan diri kita untuk selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Tanal ma tashtahi wa tadda'i. Engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha. Siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, taghashathu fil uqba fununun nadamati. Orang tersebut akan menyesal dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih penyesalan dalam kehidupan akhirat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan ada seseorang yang dia ini membeli seorang budak. Maka budak tadi itu menyatakan kepada tuannya, "Ya maulaya, wahai tuanku, uridu minka salasata syurut." Aku menginginkan darimu 3 persyaratan. 3 persyaratan ini aku harapkan engkau penuhi. Aku siap untuk berkhidmat kepadamu. Haduha, yang pertama, alla tamna'ani anis salati idza dakhala waktuha. Wahai tuanku, jangan engkau pernah mencegah diriku untuk melaksanakan sholat apabila telah masuk waktunya. Wathani, dan yang kedua, antastakhdimani bin nahari wala tushghilani bil lail. Aku siap untuk berkhidmat, untuk membantu engkau mulai pagi sampai sore. Tapi tolong, kalau malam hari biarkan aku ibadah kepada Allah. Jangan engkau sibukkan aku di malam hari. Wathalithu, dan yang ketiga, katanya sang budak, antaj'alali baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Engkau berikan kepadaku satu tempat, satu kamar, satu rumah yang kecil yang tidak akan masuk ke tempat tersebut selain diriku. Maka sang tuan tadi itu menyanggupi apa-apa yang disampaikan, yang disyaratkan oleh sang budak tersebut. Maka ketika itu setelah sampai di rumahnya, itu sang tuan menunjukkan rumah yang akan ditempati oleh sang budak tersebut. Fatafa biha hatta ra'a baitan khariban fakhtarahu. Itu sang budak berkeliling di sekitar rumahnya sang tuan tersebut. Ketika tengah berkeliling, dia mendapatkan satu rumah yang sudah reot, yang sudah rusak, yang sudah kalau dalam pandangan yang dohir tidak pantas untuk ditinggali. Tapi justru fakhtarahu, itu budak memilih tempat tersebut. Faqala lahu maulahu. Maka ketika itu sang tuan mengatakan kepada budaknya, lima ikhtarta al-kharaba. Kenapa engkau memilih rumah yang rusak, rumah yang tidak layak? Faqala ya maulaya. Sang budak menjawab, wahai tuanku, amma amilta annal kharaba yakun ma'allahi imaran wa bustana. Allahu akbar. Apa katanya sang budak tadi itu?
wahai tuanku, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui annal kharaba, sesungguhnya sesuatu yang dipandang secara dohir rusak, reot, tidak pantas, tapi yakunu ma'allah, itu tempat digunakan bersama Allah, digunakan sebagai ibadah, maka akan menjadi imaran wa bustana, maka akan menjadi seperti gedung yang mentereng, gedung yang begitu megah, dengan bustana, dengan kebun yang begitu indahnya. Karena apa? Ada Allah, ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hadirin? Berlalu waktu, maka sang budak tadi itu setiap maghrib kembali ke rumah tersebut. Dan sang tuan ini kadang-kadang malam harinya mereka berkumpul bersama teman-temannya sambil ya mungkin dengan musiknya, mungkin dengan makanannya, mungkin dengan minumannya, lupa kepada Allah, bersenang-senang. Ketika tengah bersenang-senang, falamma intasafal lail, ketika masuk separuh malam, wa tafarraqa ashabuhu, teman-temannya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, qama yatufu fid dar. Maka sang tuan tadi itu berdiri dan tanpa sengaja berjalan melihat di sekitar rumahnya, berkeliling di sekitar rumahnya. Apa yang terjadi? Fawaqa'a basaruhu ala hujratil ghulam. Ketika itu, ketika melihat rumah sekitar di rumahnya tadi itu, pandangannya tertuju kepada kamar sang budak tersebut. Ternyata fa'idha fiha qindilun min nurin mu'allakum minas sama. Sang tuan tadi itu melihat di tengah rumah yang reot tadi itu ada satu lampu gantung langsung dari langit. Ketika itu lampu gantung tadi itu bergantung di tengah-tengah rumah atau tempat sang budak tersebut. Dan sang budak tersebut tengah sujud, tengah sholat, tengah sujud, tengah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil sang budak tadi itu mengatakan dalam sujudnya, dalam munajahnya kepada Allah, Ilahi aujabta alayya khidmata maulaya naharon walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari fa'dzurni rabbi. Katanya sang Buddha, Ilahi, ya Allah, Tuhanku, aujabta alayya, engkau telah mentakdirkan atas diriku khidmata maulaya, untuk aku membantu, berkhidmah, menjadi pembantu tuanku naharon, siang hari. Walaulahu, andai aku tidak ada kewajiban seperti itu, ma istaghaltu, maka aku tidak akan menyibukkan apapun illa kecuali bi khidmatika, total akan aku gunakan untuk berbakti kepadamu ya Allah, laili wa nahari, malam hariku dan siang hariku. Fa'dzurni rabbi, maka berikan maafmu kepada aku ya Allah. Budak hadirin, seorang budak yang kita pandang budak, maaf, yang terhitung seperti barang, terhitung seperti binatang. Tapi lihat bagaimana dalam hatinya, ta'alluqnya, berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal maulahu yanzuru ilaihi hatta tala'al fajru. Itu sang sayyid, itu sang tuan melihat sampai masuk waktu subuh. Ketika mutul fajar, fartafal gindil wa ta'ammas sakfu. Ketika masuk waktu subuh, itu lampu gantung yang bersambung ke langit terangkat. Tertutup kembali itu atap. Allahu Akbar. Faja'a rajulu wa akhbara imra'atahu bidzalik. Maka sang tuan tadi itu kembali ke rumahnya, mengkabari istrinya tentang kejadian aneh yang dia lihat tadi itu. Falamma kanatil lailatu alqabiyatu aqama rajulu wa imra'atuhu ala al-hujrati. Maka ketika malam harinya, hari yang kedua, bukan cuma sang tuan tadi itu, tapi dengan istrinya ikut berada untuk melihat apa-apa yang terjadi keanehan di tengah ruangan dari sang budak tersebut.
terjadilah sama seperti hari yang kemarin. Rumah yang reot tadi itu atapnya terbuka, keluar gantungan berupa lampu gantung yang bergantung ke langit. Sang budak tetap dalam keadaan sholat, kemudian sujud, kemudian munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masuk waktu subuh, dan itu yang dilaksanakan seperti hari yang malam yang kemarin. Setelah melihat seperti itu, sang tuan merasa iba, merasa kasihan. Maka sang tuan tadi itu memanggil sang budak tersebut sambil mengatakan, anta hurrun liwajhillah ta'ala. Wahai budakku, sekarang kamu aku bebaskan. Kamu bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar seperti itu, sang budak tadi itu merasa aneh. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Kok tiba-tiba engkau membebaskan aku? Sambil sang sayyid mengatakan apa? Aku bebaskan kamu sekarang ini sehingga engkau bisa ibadah sempurna. Pagi hari sampai sore hari tidak perlu bersamaku, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terketuk hati sang tuan tersebut. Sang budak bertanya, wahai tuanku, kenapa engkau berbuat seperti ini? Maka sang tuan menjawab, aku melihat hal ini, hal itu. Malam pertama, malam kedua, aku melihat bagaimana di tengah rumahmu ada lampu gantung yang bergantung ke langit. Kemudian engkau sujud, aku dengarkan munajahmu ketika sujud. Sampai sampai masuk waktu subuh, terangkat kembali itu lampu gantung. Kemudian hari yang kedua aku lihat sama seperti itu, maka aku menginginkan, aku mengkabulkan apa-apa yang engkau inginkan sehingga engkau bisa total berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diucapkan sang budak tersebut? Apakah ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah? Tidak, hadirin. Yang diucapkan sang budak tadi itu sambil mengangkat kedua tangannya. Sang budak tadi itu mengatakan, Ilahi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuntu as'aluka alla takshifa sitri wa alla tudhiru hali fa idza kasyaftahu faghbitni ilaik. Ya Allah, kuntu, aku ini selalu ya Allah, as'aluka, meminta kepadamu, berdoa kepadamu, Allah takshifa sitri, jangan sampai engkau buka penutupku ya Allah, jangan sampai keadaanku ini bisa diketahui orang lain. Wa alla tudhiru hali, jangan sampai orang-orang tahu keadaanku, karomah, kemuliaan, jangan sampai orang tahu ya Allah. Fa idza kasyaftahu, apabila engkau telah membukanya ya Allah, sehingga tuanku sekarang mengetahui, bahkan istrinya tuanku mengetahui tentang apa-apa yang aku jalani setiap malam harinya, maka tidak ada faedahnya aku hidup ya Allah. Faghbitni ilaik, maka berikan kematian kepadaku sekarang ini ya Allah. Setelah berdoa seperti itu, fakharra mayyitan, tidak menurunkan kedua tangannya dari munajat kepada Allah, kecuali sang budak tersebut fakharra mayyitan, tersungkur, jatuh, meninggal, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa di sini pelajaran yang bisa kita ambil, hadirin? Bangun malam, hadirin. Laksanakan bangun malam, walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh sebentar, laksanakan. Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alimtu syai'an min a'malil birri asyadda min qiyamil lail. Katanya beliau, Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, beliau mengatakan, ma'alimtu syai'an, tidaklah aku mengetahui sesuatu, min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan, asyadda, yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih cepat menyampaikan hamba kepada Tuhannya Allah, min qiyamil lail, daripada bangun malam.
laksanakan meskipun hanya 2 rakaat. Rakaatani fi jaufil laili kanzun min kunuzil birri. 2 rakaat yang dilaksanakan di tengah malam sebelum masuk waktu subuh, 2 rakaat itu adalah kanzun, seperti harta simpanan, min kunuzil birri, dari harta simpanan-simpanan kebaikan. Pelajaran yang kedua hadirin, ikhlas dan tidak menampakkan dari amal perbuatan. Jangan pamer, jangan diupload, jangan disampaikan, jangan diumumkan amal perbuatan baik. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, kanu yastahibbuna ayyakuna lirrajuli khabi'atun min amalin la ya'lamu bihi ahadun. Kanu, ada mereka orang-orang yang soleh terdahulu, yastahibbuna, mereka menyenangi, ayyakuna lirrajuli, menyenangi ada untuk seorang itu khabi'atun min amalin, tidak menampakkan amalnya, menyembunyikan amalnya, la ya'lamu bihi ahadun, yang seseorang pun tidak mengetahui. Bacaan Quran kita, zikir kita, sholawat kita, jaga hati, jangan sampai ingin diketahui oleh orang. Hadirin, dimanapun kita ibadah, ketahui bahwasanya bumi akan bersaksi kepada kita. Manusia tidak mengetahui, Allah, bahkan bumi ciptaannya Allah akan bersaksi atas perbuatan yang kita laksanakan. Perbuatan baikkah itu atau perbuatan naudzubillah buruk sekalipun akan bersaksi di hadapan Allah. Dan Allah Jalla Jalaluh yang maha agung, yang maha tinggi kedudukannya, mengetahui apa-apa yang kita laksanakan, bahkan apa-apa yang akan terlintas dalam hati kita. Jangan suka pamer dari amal perbuatan. Yang ketiga, jangan menyenangi untuk dikenal orang, hadirin. Jangan menyenangi. Jangan kita berusaha memviralkan diri kita. Kadang-kadang berusaha memviralkan diri kita sampai menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Berani mengatakan sesuatu yang merupakan mujma', kesepakatan para ulama, dia tentang, demi supaya dia terkenal. Jangan hadirin, jangan. Qala Yusuf bin Asbat rahimahullah. Yusuf bin Asbat, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, ikhlasu sa'atin an-najatu kulluha. Ikhlas sa'atin, sesaat saja. Sesaat. Kita mampu ikhlas sesaat saja. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, sesaat. Maka an-najatu kulluha, itu keselamatan semuanya. Walakinnal ikhlas, Allahu Akbar. Walakinnal ikhlas aziz. Tetapi yang namanya ikhlas, orang yang ikhlas, aziz, itu amat sangat jarang sekali menutupi amal perbuatan baik untuk tidak disampaikan supaya ikhlas. Itu tidak semua orang mampu melaksanakan, sesuatu yang langka. Allahumma ja'alna minhum. Yang ketiga hadirin, yang keempat hadirin, sebagian para salaf kita mengatakan hebatnya waktu malam hari. Orang pilihannya Allah tidak menjadikan waktu malam hari untuk tidur semuanya. Ada waktu untuk munajah. Di antara perkataan mereka, qala ba'dus salaf, berkata sebagian orang-orang soleh terdahulu, laulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena malam hari yang aku gunakan untuk ibadah, untuk munajah, untuk menangis kepada Allah, untuk menyampaikan proposal kita kepada Allah. Maaf hadirin, jangan kita sampaikan proposal kita kepada pejabat, kepada orang yang kaya, tapi proposal kita sampaikan kepada Allah. Zat yang tidak pernah menolak untuk memberikan kepada hambanya. Zat yang tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan doa dan mengabulkan hambanya. Lain dengan manusia, makhluk yang sekali, 2 kali diminta, mungkin ketiga kali akan jemu, yang keempat kali mungkin akan marah. Sampaikan proposal kita kepada Allah. Kalau bukan karena malam hari
yang aku gunakan untuk ibadah, katanya mereka, ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya. Aku tidak akan senang lagi, aku tidak akan kerasan lagi untuk tinggal di muka dunia ini. Pelajaran yang kelima, hadirin. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, ahlul lail fi lailihim, orang-orang yang ahli ibadah di malam hari, fi lailihim, di dalam kehidupan malam hari mereka, aladzu, lebih nikmat, lebih dia senangi, min ahli lahwi fi lahwihim, daripada orang yang lupa di dalam kelupaannya. Maaf hadirin, kadang kita bangun malam untuk pekerjaan. Kadang kita bangun malam untuk kadang-kadang melihat sepak bola. Untuk ini, untuk itu, tidak ada faedahnya. Kita seolah-olah merasakan nikmat. Ketika kita bangun malam dengan kopinya mungkin, dengan duduknya kita, dengan camilannya, kita melihat pertandingan dari grup yang kita cintai. Apalagi menang, merasakan nikmat. Ketahui hadirin, kenikmatan yang dirasakan ketika melihat hal-hal tersebut itu jauh dibandingkan kenikmatan dengan orang-orang yang ahli ibadah di malam harinya munajah kepada Allah. Walau lail ma ahbabtul baqa, kalau bukan karena malam hari untuk ibadah, aku tidak menyenangi untuk tinggal lagi di dunia. Yang terakhir hadirin, sebagian arifin mengatakan, saking menjaganya, dirinya tidak ingin viral hadirin. Kalau viral, Allah yang memang menunjukkan lain hadirin. Tapi kalau usaha kita untuk viral, ini yang tidak benar. Apa katanya sebagian arifin? Man adza'a sirra rububiyati salabahullahu laddatal munajah. Siapa orang yang telah mencabut, menghilangkan penutup Allah. Ibadah, tidak ada orang tahu. Puasa, tidak ada orang tahu. Sholawat mungkin per hari 10.000, tidak ada orang tahu. Tapi ketika amal perbuatan baik ditunjukkan kepada yang lain, seolah-olah membuka penutup Allah, salabahullahu ladzatal munajati. Maka Allah akan menghilangkan, mencabut pula kenikmatan ibadah. Ini penyebab terkadang kenapa kita ini malas untuk ibadah, jemu untuk ibadah, bosan untuk ibadah, karena kita, maaf, sering menunjukkan amal perbuatan baik kita kepada yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjadikan hati yang ikhlas, yang selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.